Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 986. Terutama Max. Dia semakin bingung. Bagaimana situasinya? 2 juta benar-benar sudah transfer. Bukankah Charlie, menantu bau ini, menantu rumahan yang menumpang makan dan hidup di rumah istrinya? Dari mana dia bisa mendapatkan begitu banyak uang? Teman-teman lain menyadari mereka telah meremehkan Charlie sebelumnya. Mereka benar-benar mengira Charlie adalah menantu rumahan. Dia memiliki energi yang begitu besar. Dia tidak hanya dapat menyumbangkan 1 juta, bahkan temannya. Setelah mendengar Charlie menyumbangkan 1 juta, temannya juga bersedia menyumbang 1 juta untuk panti asuhan tanpa berpikir panjang. Teman macam apa ini? Sangat mengagumenkan. Pada saat ini, Charlie berdiri, memandang Max, yang terkejut dan bingung, dan berkata, "Max, ponsel semua orang masih merekam video. Saya sudah mengirim 1 juta saya. Bagaimana dengan 10 juta kamu? Kapan mau transfer?" Max benar-benar terpanas saat ini. Jangankan memberikan 10 juta yuan, dia bahkan tidak memiliki 100.000 yuan sekarang. Dan yang lebih penting, dia masih memiliki hutang yang menunggu dilunasi. Jika lubang besar ini tidak dapat diisi, dia mungkin akan hancur berkeping-keping. Memikirkan hal ini, Max juga menyadari dengan sangat jelas dia tidak dapat menang apapun yang terjadi. Wajahnya entah mau ditaruh di mana, dia tidak akan bisa lagi menyelamatkannya. Jadi dia menundukkan wajahnya dan berkata kepada Charlie, "Charlie, karena kamu sangat kaya, mengapa kamu tidak memberikan sebagian uangmu untuk aku kelola? Aku bisa menggandakan uangmu dalam waktu seminggu." Charlie tersenyum dan bertanya, Apakah kamu tidak mencapai 10 juta? Max berkata dengan malu, "Kamu bercanda. Bahkan jika saya memiliki uang, saya tidak punya begitu banyak uang. Hari ini, saya menyadarinya. Mohon maafkan saya. Jangan melawanku lagi." Yang lain mencibir dan berkata, "Max, kamu keterlaluan. Charlie sudah menyumbang 1 juta yuan. Dan bahkan teman Charlie ikut menyumbang 1 juta yuan. Kamu harus menghormati janjimu, kan? Bahkan jika kamu tidak memilikinya, 10 juta yuan. Tidak masalah menjual 1 juta yuan. Itu sudah bagus." Wajah Max sangat jelek, dan sekarang, wajahnya semakin memerah. Dia tidak berani lagi membayangkannya. Lagi pula, teman-temannya telah merekam video. Jika dia masih berpura-pura kaya saat video ini menyebar, dia akan benar-benar kehilangan muka di masa depan. Jadi dia hanya bisa mengambil risiko, menamparkan wajahnya beberapa kali, dan berkata dengan rasa bersalah, "Saya akui, saya salah. Saya membayangkan pura kaya agar kalian terkesan. Padahal saya tidak punya banyak uang. Maafkan saya." Saat mengatakan ini, Max sangat tertekan. Dia berpikir, Joey dan 1 teman lainnya, yang baru saja berencana bermain dengan dana investasi keuangannya, pasti tidak akan jadi menyerahkan uangnya setelah melihat dia diekspos seperti ini sekarang. Dia sudah tidak tahu dari mana bisa mendapatkan uang untuk membeli Python baru untuk Jaiden. Memikirkan hal ini, dia sudah sangat malu untuk tinggal di sini. Dia berdiri dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan panik, "Maaf semuanya. Ada satu hal yang harus saya lakukan. Saya pergi dulu." Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan keluar berlari. Melihat betapa malunya dia ketika dia melarikan diri, semua orang merasa jijik di hati mereka. Sebelumnya dia membayangkan pura sangat kaya, tetapi sekarang dia melarikan diri seperti anjing. Tidak 1 sen pun dari uang yang disumbangkan. Itu menjijikkan. Melihatnya melarikan diri, Harvey tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Charlie, kamu seharusnya tidak membiarkan dia lari. Kamu harus menahannya di sini dan memaksanya untuk menyumbangkan uangnya." Charlie tersenyum ringan. "Kalau begitu aku akan menjadi orang jahat." "Tidak apa-apa. Biarkan dia pergi. Orang jahat punya kesibukannya sendiri." Joey, yang suka mengambil keuntungan, melihat Max melarikan diri, dan hatinya sesak. Karena takut tidak dapat menikahi seorang istri, dia buru-buru bangkit dan mengejarnya. Begitu dia pergi, Scott, mantan kaki tangan Max,
berkata dengan nada menghina. Saya akhirnya mengetahui Max sebenarnya. Dia suka membayangkan pura kaya. Sialnya, dia menabrak python orang lain. Dan dia berlutut dan menangis seperti anjing. Ketika dia sampai di sini, dia bahkan masih berani mengatakan bahwa python itu adalah miliknya. Dia benar-benar sampah. Saya harus menarik garis yang jelas dengan orang idiot semacam dia di masa depan. Semua orang terkejut dan langsung bertanya, Max menabrak python orang lain. Apa yang terjadi? Bab 987. Semua orang sangat tertarik dengan cerita tabrakan dengan python. Scott menjelaskan dengan rinci seluruh rangkaian tabrakan Max. Ketika semua orang mendengar ini, mereka terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Semua orang tidak dapat membayangkan bahwa wajah Max begitu bermuka tebal. Jelas-jelas dia menabrak mobil orang lain. Dia memegang kunci mobil orang lain dan berani berharap bahwa dia memiliki python itu. Insiden ini telah menumbangkan pandangan dan kesan semua orang tentang Max. Namun, Joey, yang bangkit untuk mengejar Max, melewatkan cerita indah ini. Dia mengejar Max sampai keluar dari hotel. Ketika dia melihat Max pergi ke tempat parkir, dia buru-buru mengejarnya. Max tidak tahu bahwa Joey mengejarnya sepanjang jalan. Dia dengan marah membuka pintu python milik Jaden dan duduk di dalamnya. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba muncul di luar jendela mobil. Max terkejut, tetapi ketika dia melihat dengan seksama, itu adalah Joey dengan senyum yang menyanjung. Dia menurunkan jendela mobil, memandang Joey dengan dingin, dan bertanya, "Ada apa denganmu?" Joey tersenyum dan berkata, "Kak Max, Anda datang mengendarai Mercedes-Benz. Mengapa tiba-tiba menjadi Volkswagen? Ini adalah python, dan interiornya sangat mewah." Max berkata, "Bukankah aku sudah puas? Ada kecelakaan mobil dalam perjalanan ke sini. Mercedes-Benz tidak dapat saya kendarai. Jadi aku meminta supirku untuk mengemudikan python ini." Joey mengacungkan jempol dengan kagum, dan berkata dengan ekspresi kagum di wajahnya, "Kakak Max, Anda benar-benar luar biasa. Dibandingkan dengan Anda, teman-teman kita di panti asuhan benar-benar ketakutan." Setelah berbicara, dia memuji lagi, "Kak Max, Anda benar-benar seseorang yang bisa melakukan hal-hal besar. Anda dapat fleksibel, tidak seperti Charlie, orang bodoh yang membuang 1 juta ke panti asuhan dengan sia-sia hanya untuk berjudi. Penyakit otak yang luar biasa." Pada saat ini, Max tiba-tiba merasa sedikit ajaib. Dia berpikir bahwa setelah kalah taruhan dengan Charlie, dia pasti diekspos di depan semua teman-temannya. Tapi dia tidak mengira Joey adalah satu-satunya yang masih mau berlutut dan menjilat pantatnya. Rupanya sobat ini bertekad untuk menghasilkan uang dengan dirinya sendiri. Max akhirnya menghela napas lega. Tampaknya dia masih memiliki kesempatan terakhir untuk hidup. Dan kesempatan hidup ini ada pada Joey. Jadi Max berkata, "Apakah Anda masih ingin saya membantu Anda mengumpulkan dana?" Joey mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, "Itu pasti, Kak Max. Apakah saya bisa menikahi seorang istri sepenuhnya tergantung pada Anda?" Max mengangguk dan berkata dengan ringan, "Masuk ke mobil." Joey bertanya dengan heran, "Kita mau kemana?" Max berkata, "Apakah Anda tidak memiliki kartu identitas? Saya akan mengantar Anda ke asrama sekarang. Buka semua aplikasi pinjaman dulu, dan saya akan membantu mengoperasikan dana besok pagi." Ketika Joey mendengar ini, dia menjadi lebih bersemangat dan berkata, "Kakak Max, kamu sangat cerdas." Setelah berbicara, dia segera masuk ke kopilot dan duduk. Max menyalakan mobil dan, di bawah bimbingan Joey, mengendarai mobil ke asrama Joey. Joey bekerja di sebuah pabrik percetakan di pinggiran kota. Pekerjaannya sangat keras. Dia bekerja 6 hari seminggu, dan gaji bulanannya hanya 3.000 yuan. Dengan gaji yang begitu kecil, dia bisa menghemat ratusan ribu yuan, yang menunjukkan betapa kerasnya Joey hidup biasa. Setelah Max datang ke asrama Joey, Joey mengundangnya untuk duduk di satu-satunya kursi, dan buru-buru mengeluarkan kartu identitasnya. Dia membuka aplikasi pinjaman untuk mengunggah informasi satu persatu dan mengajukan pinjaman. Bab 988. Joey melihat bahwa tingkat bunga aplikasi pinjaman online ini sangat tinggi.
Beberapa memiliki bunga yang sangat tidak masuk akal. Jika dia meminjam 70.000 yuan dari mereka, dia harus membayar kembali 130.000 yuan dalam seminggu. Bunga itu saja hampir 2 kali lipat. Joey langsung bertanya kepada Max dengan cemas. Kakak Max, tingkat bunga dari aplikasi pinjaman ini terlalu tinggi. Ini hampir setara dengan pendapatan investasi Anda. Jika saya meminjam uang dari sini lalu dikelola oleh manajemen Anda, bukankah saya hanya membantu semua aplikasi ini? Saya dapat apa? Max menyamakan tangan dengan cuek, dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir. Aplikasi pinjaman yang saya rekomendasikan kepada Anda semua dioperasikan oleh teman-teman saya. Kelihatannya memang memiliki suku bunga yang tinggi. Tetapi pada kenyataannya, saya bisa menghubungi mereka. Cukup say hello. Bunganya bisa diabaikan sepenuhnya. Berbicara, Max menambahkan, alasan mengapa app masih menunjukkan tingkat bunga yang tinggi adalah karena mereka harus memastikan bahwa semua pengguna terlihat sama di permukaan. Tetapi operasi sebenarnya jauh lebih rumit. Saya tidak mengerti. Kamu bisa mengatasinya hanya dengan menelepon. Joey telah menjadi pecundang selama setengah hidupnya. Dia belum pernah melihat uang atau mengambil kesempatan untuk menghasilkan uang. Jadi dia sekarang menganggap Max sebagai satu-satunya penyelamat hidupnya. Oleh karena itu, dia hanya ingin memegangnya erat-erat, tanpa meremehkan kata-katanya. Akibatnya, Joey, di bawah kendali Max, meminjam total hampir 500.000 dari aplikasi pinjaman. Dia tidak perlu menghitung berapa tinggi bunga untuk 500.000 itu. Karena Max mengalami bahwa dia tidak perlu membayar bunga sepeser pun dari pinjaman 500.000 itu. Setelah itu, Joey mentransfer uang dari pinjaman, serta semua simpanannya, ke rekening Max. Jumlah totalnya 620.000. Pria yang lebih suka mati untuk mengambil keuntungan ini tidak pernah berpikir bahwa hanya karena dia suka mengambil keuntungan, dia sudah terperangkap di sebuah lubang besar. Max mendapat 620.000 dan sangat bersemangat. Namun, uang itu belum cukup untuk menyelesaikan masalah. Karena dia kehilangan 100.000 untuk makanan hari ini. Sekarang setidaknya ada kekurangan 500.000 hingga 600.000. Jadi dia segera berkata kepada Joey, cepat telepon pacarmu dan katakan padanya bahwa kamu memiliki saluran manajemen keuangan yang dapat menghasilkan 20% seminggu. Tanyakan pada ibunya apakah dia ingin membeli beberapa unit dana investasi darimu. Joey mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu menghubungi pacarnya. Begitu telepon tersambung, Joey berkata dengan penuh semangat, kamu sedang apa, Janice? Di ujung telepon yang lain, pacarnya bersenandung aneh dan berkata, aku di rumah. Ah, ada apa, ada apa? Joey merasa sedikit terkejut ketika dia mendengar suara senandung yang aneh. Jadi dia bertanya tanpa sadar, Janice, suara apa di sana? Pacar Joey berkata, oh, saya punggung sakit dan tidak nyaman. Saya berlatih memutar di tempat tidur. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan senandung dari rasa sakit dan kenikmatan. Joey buru-buru bertanya dengan prihatin, Janice, apakah kamu baik-baik saja? Jika kamu memiliki cedera pinggang, jangan berlatih memutar pinggang lagi. Jika semakin parah, itu akan merepotkan. Terdengar suara berderit dari ujung telepon, seolah-olah kasur terus-menerus dipukul dengan keras. Max di samping sangat terkejut, karena dia telah mendengar suara yang tidak benar. Ada kemungkinan 99% bahwa Janice ini sedang bersama pria lain. Tapi Joey ini, kenapa dia tidak merasakan apa-apa? Tidak bisakah dia menyadarinya? Meskipun orang-orang ini terlalu serakah untuk harga murah, dia tidak begitu cerdas, bukan? Bab 989. Pada saat ini, Janice di ujung telepon tiba-tiba membuat teriakan yang sangat aneh, dan suara itu membuat Max merasa bahwa darah di tubuhnya mengalir deras. Suara ini terlalu familiar baginya. Bukankah itu adalah suara yang dibuat seorang wanita saat sedang mengalami kenikmatan orgasme? Pada saat ini, Joey berkata dengan sangat sedih, sayangku, karena kamu sangat tidak nyaman, jangan berlatih lagi. Jika semakin buruk, saya akan merasa tertekan. Suara Janice itu menetap agak tak terkendali, dan buru-buru bertanya kepadanya, Joey,
Apakah kamu baik-baik saja? Jika tidak ada yang ingin dibicarakan lagi, maka, kalau begitu aku akan menutup telepon dulu. Saya berlatih pada saat yang paling kritis di sini. Saya tidak bisa berhenti. Begitu saya berhenti, semua usaha saya akan hilang. Joey buru-buru berkata dengan bangga. Janice, saya punya kabar baik untuk Anda. Saya punya teman baik yang memberi saya jalan yang jelas. Dia menjelaskan kepada saya dana pengelolaan investasi. Saya bisa mendapatkan pengembalian 20% dalam seminggu. Apakah kamu ingin bertanya kepada ibumu tahu siapa dia tertarik? Janice berkata. Joey, apakah kamu gila? Bagaimana situasi ekonomi saat ini? Pendapatan tahunan reksadana pasar uang UE baru saja kurang dari 3%. Dan kamu punya teman dalam seminggu yang berani menawarkan keuntungan 20%. Apa-apaan ini? Ketika Joey mendengar ini, dia segera menjadi cemas dan berkata, Janice, temanku ini luar biasa. Dia mengendarai Phaeton. Apakah kamu tahu Phaeton? Mobil Volkswagen paling mahal. Harganya lebih dari 2 juta yuan. Dia mengundang kami makan malam abrusan. Dan biaya makannya saja 100.000 yuan. Janice memarahinya dengan penghinaan. Kamu bisa mengenal orang kaya yang membayar 100.000 yuan untuk makan. Apakah kamu pikir aku seorang anak kecil yang bisa kamu bohongi? Joey buru-buru berkata. Janice, saya mengatakan yang sebenarnya. Dengarkan saya akan segera membayar hadiah pertunangan. Saya akan segera dapat menghasilkan cukup uang. Anda tidak perlu lagi menjual rokok dan pot elektrik ke teman-temanmu lagi. Di masa depan, saya akan memperlakukan Anda dengan baik, merawat Anda, dan membiarkan Anda menjalani kehidupan yang baik. Ketika Janice yang lain mendengar ini, dia segera berkata dengan marah, Apa? Saya mendengar apa yang Anda katakan. Anda sedikit memandang rendah saya. Apa yang salah dengan menjual rokok dan rokok elektrik? Saya bisa dengan mudah menghasilkan 5.000 yuan per hari. Kadang-kadang saya bertemu klien yang murah hati. Dia akan mencoba untuk menyenangkan saya lagi. Saya bisa mendapatkan 10.000 yuan per bulan. Anda bahkan tidak memiliki 3.000 yuan untuk gaji per bulan. Sekarang Anda ingin mengajak saya menjalani kehidupan yang baik. Joey berkata dengan penuh emosi. Janice, saya tidak memandang rendah Anda. Saya hanya berpikir bahwa Anda menjual adalah barang selundupan. Bagaimana kalau suatu hari nanti Anda ditangkap polisi? Apa yang harus saya lakukan? Janice berkata dengan marah. Kamu tidak perlu mengutuk diriku sendiri di sini. Menjauhlah dariku. Setelah berbicara, dia segera menutup telepon. Joey memandang Max dengan ekspresi sedikit malu. Dan berkata, Maaf, kakak Max, pacarku mungkin tidak sedikit mempercayaimu. Karena dia belum menerimamu. Saya percaya Anda. Jika ada waktu besok, saya akan mengajakmu membahasnya. Dan kamu bisa menjelaskannya. Max segera mengayunkan tangannya dan berkata, lupakan. Dia tidak percaya. Itu berarti dia tidak berjodoh dengan uang ini. Kita tidak perlu memaksanya. Faktanya, Max tahu betul bahwa hanya dengan mendengarkan Janice di telepon, dia tahu tidak mudah untuk berkomunikasi dengan wanita ini. Janice bisa menjawab telepon dari Joey saat dia berselingkuh dengan pria lain. Janice juga memarahi Joey seperti orang bodoh. Apakah ada orang yang biasanya bisa melakukan permainan yang kokoh dan tak kenal takut ini? Gadis ini pasti luar biasa. Hanya dengan mendengar kata-katanya saja, tidak peduli aspeknya, mulut Janice ini memiliki skor 10. Jika dia benar-benar berdiskusi dan memberitahu bahwa Joey memberi 620.000 yuan, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan uang itu kembali. Jadi, dia berdeham, menatap Joey dengan sedikit malu, dan bertanya dengan ragu, Joey, sudah berapa lama kamu mengenal pacarmu? Bab 990. Joey menjawab, kami saling kenal selama 3 tahun, dan kami telah bersama selama 2 tahun. Max bertanya lagi, lalu bagaimana kalian berdua saling mengenal? Joey berkata sambil tersenyum. Pada saat itu, saya ingin bergabung dengan sebuah perusahaan, dan saya meminta bantuan seseorang agar saya bisa diterima di perusahaan tersebut. Mereka meminta saya membawakan 2 bungkus rokok premium Treasurer Gold. Saya bertanya-tanya seberapa mahal rokok bendahara emas ini.
1 bungkus harganya bisa ratusan, dan 2 bungkus bisa lebih dari 1.000. Kemudian saya mencari-cari apakah ada yang menjualnya lebih murah. Saya mencari secara online. Saya mendapatkan yang murah. Yak menjualnya Janis. Dia menjual bendahara emas seharga 200 yuan. Max sangat canggung saat mendengar cerita ini. Dia bertanya kepadanya. Bagus, saya ingin bertanya. Di mana rokok Treasurer Gold ini dibuat? Joey berkata tanpa sadar. Cina. Max mengangguk dan berkata, mengapa kamu membeli rokok selundupan jika kamu membeli rokok buatan Tiongkok di Tiongkok? Joey mengerutkan kening dan berkata, hei, kakak Max, apa yang Anda katakan benar-benar menarik. Saya tidak begitu memahaminya. Mungkinkah Janis memiliki cara lain? Max menghela nafas dan bertanya lagi. Saya akan bertanya lagi. Anda membeli 2 bungkus Treasurer Gold dari pacar Anda. Jadi pada akhirnya, apakah Anda diterima bekerja? Tidak. Ketika Joey memikirkan hal ini, dia berkata dengan sangat sedih. Setelah memberikan rokok itu, tidak ada lagi kabar. Saya menelepon untuk bertanya kepada seseorang, dan dia memblokir nomor saya. Saya masih ingat semuanya. Setiap hari pertama dan hari ke-15 bulan lunar, saya akan membeli uang kertas 2 yuan dan membakarnya di pinggir jalan. Saya mengutuk idiot yang menipu saya untuk 2 bungkus rokok agar mereka cepat mati. Kamu benar-benar luar biasa. Max menggosok pelipisnya. Dan dia akhirnya tahu kenapa Joey begitu tertidur. Jadi dia bertanya lagi. Kamu sudah bersama pacarmu selama 2 tahun. Apakah kalian sudah berhubungan dengan badan? Joey sedikit tersipu dan berkata dengan malu-malu. Aku ingin. Tetapi tidak terjadi. Janis memberitahuku dia ingin melakukannya di malam pertama yang paling berharga. Dan saya menghormati keputusannya. Max menggaruk rambutnya dan bertanya kepadanya. Lalu suara yang dia buat ketika kamu menelepon tadi. Apakah kamu tidak mendengarnya? Dalam keadaan apa seorang wanita akan mengeluarkan suara seperti itu? Bukan hanya suara dan derit suara kasur. Coba pikirkan baik-baik. Ingat-ingat film Jepang yang mungkin pernah Anda tonton. Film dengan sedikit orang dan adegan sederhana. Biasanya film dengan 1 pria dan 1 wanita. Max ingin menyadarkan Joey, tetapi dia merasa bahwa kata-katanya tidak mungkin dipahami oleh Joey. Tetapi dia tidak mengira Joey akan berkata dengan serius. Tentu saja seorang wanita akan membuat suara seperti itu ketika pinggangnya dipelintir dan dia perlu melatih pinggangnya di tempat tidur. Mengatakan itu, Joey berkata dengan sedih, sayang sekali asramaku terlalu jauh dari rumahnya. Kalau dekat, saya akan membelikannya 2 bungkus plester dan mengantarkannya. Max mencibir dan berkata, untuk apa membeli koyok? Beli saja 2 kotak plan B One Step. Jika tidak, mungkin akan terjadi kecelakaan. Apa? Joey buru-buru bertanya. Apa itu plan B One Step? Apakah itu untuk perawatan pinggang? Apakah mudah digunakan? Apakah mahal? Berapa harga sekotaknya? Oke, Max memegang tangannya dan berkata, kamu tinggal di rumah saja dulu. Aku harus pergi. Aku akan melakukannya sesegera mungkin tentang dana itu. Jika tidak ada halangan, kamu akan mendapatkan uangmu dalam waktu seminggu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.